Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu fikih, itu mengkaji kitab Sahih Fikih Sunnah, di kitab Toharoh, dan sekarang kita masuk di pembahasan tentang tayamum ya. Sebelumnya sudah selesai pembahasan tentang mandi. Ya, silakan dibaca dulu syarahnya. Nah, baik. Bismillah. Qala al-mu'allif hafidhahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin. At-tayammumu at-tayammumu lugatan wa syar'an. Al-qasdu yuqalu tayam tayammamtu fulanan wa yamam wa yamamtuhu sada wa Ya, yamamtuhu amamtuhu amamtuhu ay qasadu qala ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun syar'an qasdu ila sa'idi wajhil ardi litathhiri listibahati ma yubihuhu al wudu'u wal ghuslu masyru wal ghuslu ya wal ghuslu masyru'iyatut tayammumi sabatat masyru'iyatut tayammumi bil kitabi was sunnati wal ijma' al awwal faminal kitabi qauluhu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba asani wa minas sunnati qauluhu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tuhuron wa tuhuron fa aynama ulang juga bisa. fa aynama ada udrikat fa aynama adro Ainam adrokta adrokat dibaca malu. aynama adrokat rajulan min ummatis salatu ya min ummatis salatu Jadi filenya, fa sholat itu indahu jadi file. nah fa indahu masjiduhu wa indahu tuhuruhu wa hadithu Imran bin Husain qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaumi faqala ya fulan ma mana'aka alla tusalli ma'al qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma'un faqala alayka bis sa'idi fa innahu yakfika falamma hadaral falamma hadaral ma falamma hadaral ma'u a'tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadar rajula ina'an min ina'in faqala iktasil bihi asalis wa ammal ijma'u faqala ibnu Qudamah fil Mughni al juz al awal as-safhah thamaniyah wa arba'in ba'da mi'ah wa ammal ijma'u fa ajma'atil ummatu ala jawazi tayammumi fil jumlah intaha. Ya, cukup dulu ya. Amma nah, خلاص. Ya, jadi pembahasan tayamum ya. Yang pertama berkenaan dengan definisinya ya terlebih dahulu, yaitu logatan wa syar'an ya, secara bahasa dan secara syariat. Tayamum logatan, tayamum menurut bahasa al-qasdu, yaitu bermaksud ya, memaksudkan sesuatu ya, atau menuju
Ya, yuqalu dikatakan tayamam tu fulanan. Aku bermaksud ya kepada fulan, kepada si fulan, pada seseorang. Ya, jadi menuju ya bermaksud. Ya, nah ini sama ya, baik tayammama ya atau yamam tuhu wa ta'amam tuhu wa amam tuhu sama maknanya ya. Jadi dengan beragam bentuk, beragam wazan ya, maknanya kosot tuh ya aku bermaksud ya kepadanya. Dan dia langsung apa mutaadi ya, jadi tidak memerlukan huruf jar yang lain, jadi langsung ya tayamam tuh fulanan, jadi langsung. Nah itu menurut bahasa dan di dalam Al-Quran juga ada ya, surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, auzubillahi minasyaitonir wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Ya, dan janganlah kalian, nah di sini berarti menuju ya, bermaksud kepada yang buruk ya darinya, ya dari harta itu yang kalian hendak menginfakannya. Jadi jangan menuju ya, menuju di sini maksudnya ya mencari-cari gitu ya, memilih-milih yang buruk untuk diinfakkan. Wasyara dan menurut istilah al-qasdu ila sa'idi. Nah, dia sesuai dengan makna secara bahasanya ya, yaitu mengandung makna bermaksud. Nah, cuman kalau secara bahasa itu umum ya, nah cuman secara syariat ini sudah khusus ya, maksudnya bermaksud kepada as-sa'idi ila sa'idi. Ya, kepada tanah. Ya, sa'id itu wajhil ardi ya, ya permukaan bumi. Ya, permukaan bumi ya. Kalau permukaan bumi berarti ya tidak harus tanah ya. Ya apa saja ya, walaupun misalnya itu apa namanya ada pasir-pasirnya misalnya kayak tanah kering ya ataupun basah itu semuanya masuk ya ke makna soal itu, dan nanti akan dibahas. Ada pembahasan khusus berkenaan ya apa saja yang boleh ya digunakan untuk tayamum ya dengan melihat kepada makna soal itu ya. Litathiri untuk bersuci ya, untuk mensucikan ya, bersuci ya toharoh. Listibahati ma yubihuhul wudu'u ya, untuk membolehkan ya atau membuat sah gitu ya apa yang dibuat sah oleh wudu dan mandi wal wuslu ya, wudu wal wuslu. Nah, dari pengertian ini nanti menunjukkan bahwa tayamum ini bisa mengganti wudu dan mandi. Ya, bisa mengganti wudhu dan mandi ya. Tentu ada eh, apa namanya ketentuannya ya, tertentu yang membolehkan kepada tayamum tidak sembarangan diganti begitu saja. Nah, jadi itu definisi ya untuk apa namanya secara ringkas ya mengenal tentang tayamum itu ya. Tentu untuk lebih jauhnya ya harus dipelajari eh, apa saja ya hal-hal yang memang dirinci ya dalam masalah tayamum ini. Masyru'iyatut tayamum disyariatkan ya tayamum sabatat masyru'iyatut tayamum. Ya, telah ditetapkan pensyariatan ya tayamum bil kitabi was sunnati wal ijma, dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Faminal kitabi ya, dari Al-Qur'an qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, lalu kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah ya dengan air dengan tanah yang baik ya, surat Al-Maidah ayat 6 ya.
Wa minas sunnati dan dari sunnah qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Telah dijadikan bumi seluruhnya untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Ya, di mana ini merupakan keistimewaan ya Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada 5 ya, ya dalam hadis itu apa khomsan ya lam yu'tahunna qabli ya yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku ya, seorang nabi pun sebelumku ya. Ya, yaitu apa saja ya keistimewaan 5 keistimewaan Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Ya, yaitu yang yaitu ini ya dijadikan bumi itu semuanya sebagai masjid. Artinya bisa sholat di mana saja, tidak tidak hanya di masjid. Ya, ketika tidak menemukan masjid gitu ya, ketika di perjalanan di padang pasir, di gunung dan dimanapun itu bisa dipakai untuk sholat dan tanahnya suci bisa dipakai untuk tayamum ya. Ya, kemudian juga apa namanya dihalalkan ghanimah ya. Dalam rampasan perang di mana nabi-nabi sebelumnya itu tidak halal ghanimah itu. Ya. Kemudian apa namanya musuh itu sudah diberikan rasa takut ya masih ratu sahrin ya dalam perjalanan sebulan. Jadi sebulan sebelum terjadi perang itu musuh sudah diberi rasa takut ya melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, lalu apalagi aku diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, sedangkan nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk kaumnya saja. Ya, berarti itu udah berapa tuh keistimewaannya? Ada 5 ya semuanya. Nah, fa'ina ma'adrakat rajulan min ummati sholatu. Maka di mana saja. Nah, di sini fa'il dari adrokat itu as-sholatu ya. Jadi di mana saja sholat itu menghampiri seseorang. Ya, dari umatku fa'indahu masjiduhu ya. Maka di sanalah ya di sini itu masjidnya wa indahu tuhuru. Dan di sisinya ya tempat bersucinya gitu ya. Berikutnya juga hadis Umran bin Husain. Qala shalla Rasulullah sallam Rasulullah sallam salat tsumma ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum. Ya, jadi Rasulullah salat kemudian beliau melihat seorang laki-laki memisahkan diri tidak salat bersama kaum. Qala ya maka Nabi bertanya ya fulan wahai fulan ma manaka alla tusalliya mal qaumi apa yang menghalangimu kamu tidak sholat bersama kaum. Faqala ya Rasulullah wahai Rasulullah asabatni janabatun wala ma'a ya. Aku telah terkena junub dan tidak ada air. Ya, jadi bingung dia mau sholat ya junub tidak bisa mandi ya karena tidak ada air ya. Nah, maka Rasul memberitahu faqala alaika bisaid ya maka hendaklah ya engkau menggunakan tanah ya yaitu maksudnya bertayamum fa innahu yakfika maka sesungguhnya itu cukup bagimu. Falamma darul ma'u ketika telah datang air ya telah hadir air a'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza rajul inaan min ma'in. Rasulullah SAW memberikan kepada seorang laki ini satu bejana dari air, waqala iktasil bihi, mandilah dengannya. Jika sudah ada air. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya.
Yang ketiga wa ammal ijma' adapun ijma' faqala Ibnu Qudamah ya berkata fil Mughni dalam kitab Al-Mughni jadi 1 halaman 148 wa ammal ijma' fa ajma'atil ummatu ala jawazi tayammum fil jumlah. Ya, adapun ijma maka umat ijma atas bolehnya bertayamum secara umum. Karena nanti di dalam rinciannya ya bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Jadi secara umum umat semuanya membolehkan. Karena memang dalilnya jelas ya, qat'i tidak bisa ditolak. Amma yudzi'u tayamum. Ya, apa? Tayamum ini cukup dari apa gitu ya? Membolehkan atau yang menggantikan apa gitu tayamum ini. Nah tadi ya sesuai definisi dia bisa mengganti wudhu dan mandi. Ya mandi junub. Nah, tayamum badalun anal wudhu wal ghusli ya. Tayamum itu adalah pengganti dari wudhu dan mandi indana idi apa indana ida milmai ketika tidak ada air. Ya au ta'adzur isti'malihi ya atau ketika ada udzur dalam penggunaannya. Ya, ada uzur ya seperti sakit ya tidak mampu untuk menggunakan air. Ya, walaupun nanti ada ya apa namanya syarat ya dibolehkan bertayamum. Memang umumnya ya menyebutkan dua ini ya, tidak ada air atau ada uzur untuk menggunakannya. Nah, walaupun nanti apa namanya ada satu yang perlu ditambahkan ya dan ini juga apa di antara istihad ya ulama belakangan dan saya kira ya Allah alam ini kuat juga dalilnya ya ini jelas juga ya dalilnya yaitu ketika safar ya jadi safar itu sendiri menjadi rukhsah tersendiri gitu tidak harus tidak ada air. Ya memang umumnya ulama ini kan dua ya, jadi tidak ada air dan itu menarik umum ya baik ketika bermukim atau ketika safar gitu. Berarti kalau ada air harus harus dulu ya dan tidak mampu untuk menggunakan ketika air ada. Nah, tetapi ada tambahan satu lagi bahwa tidak ada air itu syarat ketika mukim aja. Kalau safar itu walaupun ada air tetap dibolehkan tayamum. Nah, ini yang menjadi tambahan yang saya kira dalilnya juga cukup kuat. Cuman di sini di kitab ini tidak dimasukkan ya. Nanti bisa kita bahas ya sedikit dalilnya. Qala Nawawi ya Imam Nawawi berkata hada madhabuna ini madhab kami wa bi qal ulama'u kafatan. Ya dan dengan madhab ini sebenarnya yang menjadi pembahasannya adalah mengganti dari wudu dan mandinya itu ya. Adapun soal syarat boleh atau kapan boleh tayamum itu nanti ada pembahasan berikutnya. Ya, kafatan ini dibaca kafatan ya menjadi apa namanya hal ya. Kecuali kalau ada domir yang kembali ke ulama, nah itu bisa jadi taukid. Jadi kalau ulama kafatuhum, cuman di sini kan tidak ada domir. Jadi dia dibaca hal ya kafatan. Para ulama seluruhnya ya berkata ya berpendapat dengan pendapat tersebut minas sahabati wa tabi'in yang memba'dahu dari para sahabat tapi dan setelah mereka illa Umar bin Khattab kecuali Umar bin Khattab wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai at-Tabi'i Ibrahim an-Nakhai seorang tabi'in
Ya, ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud melarang tayamum dari junub. Dan Abi Musa ya Al-Asy'ari berhujah ya atasnya dengan ayat tersebut. Ya, qultu ya kata penulis la'alla barangkali ya mana Ibnu Mas'udin dzalika. Ibnu Mas'ud melarang hal itu mukharraj ala masaha anhu indal Bukhari ya, adalah ditakhrij ya atas apa yang sahih darinya dalam apa yang ada pada ya At-Tabari ya yang diriwayatkan oleh At-Tabari jilid 6 apa namanya nomor 900 9606. Dalam tafsirnya untuk firman Allah Ta'ala ulama sumun nisa bi anal mulamasa madunal jima fal yuharraru. Ya, bahwa mulamasa dalam itu maksudnya adalah yang selain jima ini bersentuhan. Ya, jadi karena Ibnu Mas'ud itu menafsirkan ya lama sumun itu dengan hanya menyentuh ya berarti kan apa namanya tidak bukan junub gitu ya. Kalau hanya menyentuh berarti kan itu dianggap hanya membatalkan wudhu. Berarti hadas kecil ya, membatalkan wudhu hadas kecil. Ya, kalau jima kan berarti itu hadas besar yang harus mandi. Ya, kalau Ibnu Abbas kan jelas ya apa namanya menafsirkan lamastum itu maksudnya adalah jima. Berarti kalau disebut jima ya ini adalah hadas besar yang mengharuskan mandi. Nah, lalu kan boleh diganti dengan tayamum. Falam tajidun fatayamamu di ayat berikutnya. Nah, jadi ini apa namanya konsekuensi gitu ya dari pendapatnya yang menafsirkan lamasum itu bukan jima, sehingga berkonsekuensi kepada kesimpulan tayamum tidak mengganti dari mandi. Tapi pendapat ini lemah, ya pendapat ini lemah dan juga nanti ada yang menyebut bahwa keduanya itu rujuk dari pendapatnya. Karena walaupun lamas tuh misalnya diartikan menyentuh, kan di ayat sebelumnya juga ada ya secara jelas wa in kuntum junuban fatoharu kan disebut ya tentang junub itu. Ya, faina umanahu ya sungguhnya mereka itu melarangnya yakni mana utaim anil hadasil akbar ya melarang tayamum dari hadas besar ya dari mengganti jadi mandi junub. Kalau Ibnu Subag ya Ibnu ini bacanya apa Subag ya mungkin ya. Ghairihi dan yang lainnya. Waqila dan ada yang berpendapat Inna Umar wa Abdullah raja'a ya. Sungguhnya Umar dan Abdullah bin Mas'ud itu telah rujuk dari pendapat tersebut. Itu bisa jadi ya karena memang pendapat tersebut lemah ya. Sehingga ya wahtaja ashabuna ya para sahabat kami ini maksudnya Imam Nawawi ya yang berkata wal jumhur dan mayoritas biqauli ta'ala idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum ila qaulihi wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, ini kan disebutkan ya wa in kuntum junuban. Jika kalian junub maka bersucilah, maksudnya mandilah. Nah, lalu kan di lanjutannya falam tajidu. Nah, jelas berarti menunjukkan bahwa tayamum ini bisa mengganti mandi junub. Bahkan kan kalau dilihat dari sabab wudhu juga pada saat itu tidak ada air ya di subuh hari itu karena ada yang junub, ingin apa mau mandi ya lalu tidak ada air lalu turun surat ini ayat ini. Jadi kan dari segi sababun nuzulnya juga kuat menunjukkan bahwa tayamum itu bisa mengganti mandi. Wa huwa aidun ilal muhdisi wal junubi jami'an ya. Nah, dia kembali kepada yang berhadas maksudnya yang berhadas kecil dan yang junub semuanya gitu. Kultu ya aku katakan kata penulis wasammata dan di sana dalilun ahoru.
Ada dalil yang lain ala masyru'iyati tayamumi ya atas disyariatkannya tayamum minal hadasil akbari dari hadas besar wa huwa qaulu ta'ala au jahadu minkum minal ghaiti aw lamassumun nisa falam tajidu man fatayammamu sa'idan thayyiba. Fal muradu bil mulamasati fil ayati al jima, yang dimaksud dengan mulamasah bersentuhan itu maksudnya adalah jima. Ya ala qauli fariqin min ahli ilm minhum Ibnu Abbas, ya berdasarkan perkataan sebagian ahli ilmu diantaranya adalah Ibnu Abbas dan yang lainnya sudah banyak ya. Itu yang lebih tepat ya. Makanya ini sebagaimana yang sudah dibahas dalam pembahasan wudhu ya, tidak jadi dalil bahwa bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu bisa membatalkan wudhu. Ya, karena lamas di sini bukan sebatas menyentuh, tapi maksudnya adalah jima. Jadi kinaya ya, bahasa kiasan dari jima. Di samping memang ada hadis-hadis yang menunjukkan ya Rasul pernah bersentuhan dengan Aisyah ketika sholat dan Rasul tidak mengulangi sholatnya. Ya itu sudah dibahas dalam pembahasan wudhu ya. Jadi yang tidak membatalkan wudhu ya, yang lebih kuat dari pendapat ulama insya Allah. Nah, jadi ini juga ada dalil lain selain yang tadi wa in kuntum junuban. Ketika ulama setumun diartikan sebagai jima, ya berarti kan jelas. Ya, kalau dan ini juga kenapa kita menguatkan lama sumtu jima? Karena dari segi ke, keserasian dalam siakul kalam ya, dalam alur pembicaraan di ayat ini ya itu lebih tepat. Ya, sebenarnya sudah kita bahas juga ya di pembahasan yang lalu. Ya kepada jima karena auja minkum minal ghaiti itu adalah menunjukkan hadas kecil, awalamas nisa menunjukkan hadas besar. Jadi lengkap. Ya, lalu dua-duanya bisa diganti dengan tayamum. Kalau sekarang awalamas nisa hanya sebatas bersentuhan ya, lalu kan itu berarti membatalkan wudhu. Ya, nah berarti semuanya jadi hadas kecil semua gitu. Auja minkum minal ghaiti itu hadas kecil. Lalu aula masumun nisa diartikan cuman bersentuhan saja ya sama hadas kecil juga gitu mana hadas besarnya. Jadi kurang lengkap. Kalau aula masumun nisa mau diartikan hanya sebatas menyentuh. Nah, jadi dari segi siakul kalam ini lebih lebih kuat ya menunjukkan lama jima karena dia sebagai apa namanya ungkapan ya dari hadas besar. Ya itu jima itu sebagai contoh ya dari hadas besar sehingga menjadi lengkap ayat itu petunjuknya bahwa tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan mandi. Qad sohan Nabi SAW maiduru ala zai tayamum al janabi. Nah, dalil lainnya ya telah sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan cukupnya tayamum itu bisa menggantikan junub ya, diantaranya hadis Imran bin Husain yang lalu ya, di dalamnya adalah sabda Nabi bagi orang yang terkena junub alaika bisaid faino yakfik. Nah ini jelas sekali bahwa yang junub tidak ada air lalu dia cukup tayamum. Hadis Ammar bin Yasir ya, qala nabtu fatama'ak tufit turob ya, aku junub aku berguling-guling di tanah. Ya ini ketika belum tahu cara tayamum itu gimana ya. Ya berguling-guling. Fahbar tuh Nabi ya, selesai berita aku memberitahukan kepada Nabi tentang hal itu. Fakala innama yakfi kana yakfi kahakaza. Sungguhnya cukup bagimu ya seperti ini ya diajarkan caranya. Diwadoro bayadai alal ardi memukulkan ya, atau menepuk ya kedua tangannya ke tanah wa masaha wajahu wa kafai dan mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, ini juga nanti jadi dalil ya yang kuat ketika disebut kata redaksi kafaihi menunjukkan bahwa
mengusap tangan dalam tayamum itu sampai pergelangan saja. Ini yang lebih kuat, tidak perlu sampai sikut. Ya, misalnya dalam madzhab Syafi'i itu harus sampai sikut. Ini yang justru hadis ini sahih jelas menyebut kata kaf. Ya. Kaf itu kan sampai pergelangan. Karena kalau mengusap sampai sikut justru kan tayamum itu rukso, keringanan. Kalau sampai sikut malah jadi berat. Ya, sulit untuk meratakan debu ya sampai ke sikutnya sulit. Ya, kan tayamum itu rukso, jadi sulit gitu ya. Nah, itu ya di antara pertimbangannya. Kemudian ya, jadi itu yang menunjukkan bahwa tayamum bisa menggantikan mandi. Hal yuyam apa ini? Hal yuyam mamul mayit idza udimam. Apakah mayit yang meninggal yaitu ditayamumkan apabila tidak ada air yuyam mamul mayitu kal hayy idza adimal ma'u. Ya, mayit ditayamumkan seperti yang hidup apabila tidak ada air. Liana guslahu fardun karena memandikannya atau guslahu ya. Karena memandikannya adalah kewajiban. Ya, karena kalau gosala yang silu itu dia mutadi, dia mencuci atau memandikan sama. Kalau kita salah atau masdarnya guslun, si masdar ya, itu jadi lazim kan ya. Waqad taqaddama anna turaba tahurun idza lam yujadil ma'u. Dan telah terdahulu bahwa tanah itu dapat mensucikan apabila tidak ada air. Wa hadza amul likulli tahurin wajibin wala hilafa fi anna kulla di anna kulla ghuslin tahurun. Ini umum mencakup seluruh toharo yang wajib ya, termasuk kan memandikan mayit itu toharo juga yang wajib gitu kan. Maka tidak ada perbedaan bahwa ya setiap apa namanya yang dapat mencuci itu dapat tohurun ya dapat membersihkan. Enggak, maksudnya li'ana kula guslin. Tidak ada perbedaan pendapat ya bahwa setiap mandi itu adalah tohur, adalah toharoh, bersuci. Ya, jadi apa namanya selain ya mandi janabah gitu ya, baik dari jima ya ataupun setelah haid ya. Nah, termasuk memandikan mayat itu juga adalah memandikan ya, mandi juga sama. Ya, sehingga dia juga termasuk toharoh juga gitu ya. Kemudian al-ahwal allati yubahu fiha tayammum. Kondisi-kondisi yang dibolehkan tayammum. Nah, ini ya tadi yang saya sebutkan di sini hanya disebut dua, adalah pihalatain ya dan wallahualam bisa kita tambahkan tadi yang satu. Itu dalam kondisi safar ya. Yang pertama indan ida milmai sawaun fi safari nah ini ya. Ketika tidak ada air sama saja baik dalam safar atau dalam mukim. Ya, pada saat mukim. Tapi yang lebih tepat ya ketika mukim saja karena kalau safar itu tidak disyaratkan tidak ada air. Safar itu sendiri menjadi alasan tersendiri. Ya, ini memang jarang yang berpendapat seperti ini. Tapi wallah ini kuat ya dan ya, ulama di antara ulama yang menguatkan ini yang pernah saya sampaikan juga yaitu siapa Sidik Hasan Hon ya yang mensyarah apa namanya matan fikihnya ya Asyaukani Duror Bahiyah ya
Itu beliau menulis syarahnya, dalam syarahnya itu beliau mengatakan itu, dan ini juga dikuatkan oleh ulama lain. Misalnya saya Yusuf Al-Qaradawi ya, termasuk juga saya Utsaimin ya, Allah alam belum saya cek lagi ya. Nah, termasuk juga di apa di Indonesia seperti dalam ormas ya, apa Persis ya, yang menguatkan ya pendapat ini, dan juga para ulama-ulama lain ya kontemporer ya di Indonesia. Ya, jadi syafar itu sendiri termasuk dalam apa kitab Fiqhus Sunnah ya, dalam kitab Fiqhus Sunnah ya, saya Said Sabik ya juga menguatkan ini. Ya, jadi syafar itu sendiri menjadi alasan ya bolehnya tayamum. Ya, itu dilihat aja dari ayatnya ya. Indah taat yang kedua, indah ta'adzuri istimalihi ya, ketika apa namanya ada udzur untuk menggunakannya ya. Walihada suarun ta'ti. Nah, untuk hal ini akan ada beberapa gambaran, beberapa kondisi yang akan datang insya Allah ya. Nah, ini berdasarkan ayat ya, kalau Ta'ala ya dalam ayat yang tadi yang utama ya, surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharun. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya dari petunjuk ayatnya jelas. Ini pernah saya tulis ya berkenaan dengan safar tadi ya, alasan safar itu sendiri. Boleh tayamum meski ada air. Ada judul tulisan musafir boleh tayamum meski ada air. Nah, dari petunjuk ayatnya bisa kita lihat wa in kuntum junuban. Jika kalian junub fatahharu, maka bertoharohlah, bersucilah, mandilah maksudnya. Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin ya, atau safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Ya, atau datang salah seorang dari kalian ya dari tempat buang air. Ya aula masumun nisa ya, atau kalian berjima tadi ya, berhubungan suami istri. Falam tajid, lalu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Ya, nah kita bisa lihat yang pertama kan mardo ya, yang pertama itu sakit. Jika kalian sakit, nah sakit itu sendiri adalah ruso boleh tayamum kan, meskipun ada air kan boleh karena dia sakit. Ada uzur ya dalam menggunakan air itu, maka sakit itu sendiri adalah uzur yang boleh tayamum, tidak dibatasi falam tajidumaan. Karena nanti falam tajidumaan itu kembalinya ke yang terakhir, auja duminggu minal ghaid awala mastumun nisa. Nah, baru di situ falam tajiduman. Adapun untuk mardo au ala safarin itu tidak terikat dengan falam tajidumaan gitu. Jadi seperti halnya sakit safar, karena dalam banyak hukum yang diberi keringanan itu selalu menjadi sebab rukhsah tersendiri antara sakit dan safar ya, seperti di apa namanya bolehnya berbuka ya, bolehnya mengqashar sholat ya kan, itu safar itu menjadi apa namanya rukhsah tersendiri gitu. Kenapa harus dibatasi falam tajiduman? Kalau harus dibatasi falam tajiduman, nggak ada gunanya menyebut awala safarin. Karena berarti dia sama aja dengan yang mukim. Apa fungsinya menyebut awala safarin kalau tidak menjadi rukhsah tersendiri, alasan rukhsah tersendiri.
Kalau ternyata sama gitu ya dengan yang mukim, kalau tidak ada air, ya nggak ada gunanya kalau begitu. Nah, sehingga disebut tuh ala safar, nah berarti safar itu menjadi alasan rukhsah sendiri, nggak harus dibatasi tidak ada air. Sehingga ada air atau tidak bagi yang safar boleh tayamum. Nah, falam tajiduman itu kembalinya kemana? Ke auja ahadum minkum minal ghaid, aula masumun nisa. Nah, itu baru diikat dengan falam tajiduman. Ya, jadi seorang karena kalau tidak diikat tidak ada alasan rusak di situ. Ya kan? Seorang datang dari buang air, artinya tempat buang air itu kan dia bisa kencing, bisa buang air besar atau juga kentut gitu ya. Hadas-hadas kecil. Nah, kalau orang berhadas kecil, apakah langsung boleh tayamum? Kan tidak. Maka dia dibatasi dengan falam tajiduman. Begitu juga ulama semun nisa, jima, artinya memiliki hadas besar. Ya junub ya atau setelah haid. Ya kalau kalau cuma berhadas besar kan tidak boleh langsung tayamum. Yaitu maka dibatasi dengan falam tajiduman. Jadi falam tajiduman ini mengikat dari auja dumikum dan awal sumunisa tidak berlaku pada awal safari karena ala safari sama dengan marto. Jadi dari petunjuk ayat ini jelas. Nah, tapi sayangnya para ulama dulu banyaknya mereka tetap aja harus dibatasi dengan tidak ada air. Gitu ya. Nah, inilah misalnya yang ini pernah saya jelaskan ya dalam tulisan. Ya, di sini saya katakan ya, karena kalau ujungnya disamakan dengan yang tidak safar, dengan dibatasi jika tidak ada, apa faedahnya safar disebutnya secara khusus? Ya, ia disediakan dengan sakit karena memiliki itu sendiri sebagaimana dalam banyak urusan dan ibadah lainnya. Nah, oleh karena itu banyak para ulama mutahirin ya, maksudnya banyak para ulama mutahirin yang menguatkan pendapat ini. Nah, misalnya Syekh Sidik Hasan Hon ya dalam kitab beliau Raudhah Anadiyah ya yang mensyarah tentang Matan Duror Bahiyahnya Syaukani. Ya, Syekh Sidik Hasan Hon mengatakan waqad kathrul ihtibat fi tafsir hadhil ayat. Sungguh banyak ketidakajegan dalam menafsirkan ayat ini. Ya. Wal haqqu anna qaida ada min wujudi rajun ila qouli ta'ala itu yang saya jelaskan tadi. Yang benar bahwa batasan tidak ada itu kembali kepada auja minkum minal aula masmunisa fatakunul adzan salah satu maka uzurnya itu menjadi tiga bukan hanya dua. Safar marad wa adamul wujud fil hadari. Ya. Wahada zahir ini jelas ala qauli man qala ya terhadap orang yang berkata perkataan orang yang berkata innal qaid idza waqa'a ba'da jumal mutasila kana qaidan li akhiriha. Sebenarnya pembatasan itu apabila terletak setelah jumlah yang bersambung ya menjadi qaid bagi yang akhirnya wa amma man qala inna yakunu qaidan lil jami' illa an yamna main fakadzalika aidan liana qad wujida al mani hauna min taqyid safar wa mar bi adam wujudil wa anna kulla wahidin min ada udzur mustaqil fi ghairi hadzal bab kasab wa aidu hadza ahaditsu taim wada mutlaqo muqayyadah bil hadar. Ya jadi itu ya diantaranya saya jadi Hasan dan para ulama lainnya khususnya. Jadi nah ini menunjukkan bahwa istihad itu tidak terbatas ya di zaman dulu saja ya para ulama terdahulu. Ketika perangkat-perangkat istihad itu bisa digunakan ya oleh para ulama belakangan mutaakhirin dalam memahami ayat yang ternyata oh, ini lebih jelas. Ya itu bisa. Jadi ini menunjukkan ya di antara contoh yang menunjukkan bahwa pintu istihad itu tidak tertutup, dia bisa terbuka. Ya, nah ketika dalilnya ini kita lihat kuat ya maka bisa kita ambil, ya bisa kita pegang.
bahwa safar itu sendiri ya meskipun ada air boleh tayamum. Kemudian la yustaratu an yakuna safaru tawila hatta yusra'a lil musafiri at-tayammum. Tidak disyaratkan safar yang panjang ya hingga disyariatkan bagi musafir ya tayamum. Nah ini beliau sendiri menyebut musafir ya apa-apa fungsinya kalau dibatasi dengan tidak ada air gitu. Karena menjadi sama saja dengan mukim kalau kalau dibatasi dengan air. Nggak ada gunanya menyebut safar. Ya, jadi musafir ida adimal mau gitu kan. Bagi musafir apabila tidak ada air aneh tamam ya dia boleh bertayamum sawan kan asapul tawin al qasiran baik sama saja baik safarnya itu panjang atau pendek fi asohi qaulair ulama yang dalam yang lebih sahih di antara dua pendapat ulama lidlaqi safar fil ayatil karimah karena safarnya disebut secara mutlak tidak ada batasan. Nah, ini juga nanti pembahasannya jarak safar. Ya, jarak safar itu kan dalam dalam ayat, dalam hadis itu tidak ada diberi batasan ya, sekian jarak. Jadi disebut secara mutlak aja safar. Namanya para ulama yang menentukan jarak-jarak tertentu hanya istihad saja, tidak ada dalil yang jelasnya ya. Dan faktanya ya nanti kan ada hadis-hadis yang menunjukkan jarak yang lebih rendah ya. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu kan sampai berapa ya? 85 ya, 83 kilo ya jarak safar itu. Nah, ternyata dalam faktanya ada hadis yang menunjukkan Rasul mengkosor sholat yang lebih rendah dari itu. 3 mil itu salah satu ambil. 3 mil sekitar 5 kilo. Wa yashhadu lidzalika dan menjadi bukti ya untuk hal itu yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat rajulun ma Rasulullah. Ma Rasulillah kami keluar bersama Rasul fi ba'di asfarihi sebagian safarnya hatta idza kunna bil baida au bidatil jaish in qata aqdun li fa qamanu ala timasihi. Nah ini yang menjadi sababun nuzulnya itu ya. Jadi kata Aisyah kami bersama Rasulullah di sebagian safar ya sampai ketika kami tiba di Baida ya atau di tempat pasukan itu. Ini Baida ini kan yang nanti di akhir zaman itu yang akan tenggelamkan ke dalam bumi itu ya. Nah, terputus kalung ya kalungku kata Aisyah itu. Maka Nabi apa namanya melakukan pencarian ya wa kamar sumaul walaisu ala ma'in walaisa ma'huma. Jadi agak merepotkan juga pada saat itu ya Aisyah itu. Ya, jadi kalung hilang, Rasul mencari, para sahabat juga ikut mencari, ya repot. Sedangkan tidak air belum belum bisa apa, belum sempat ya untuk cari air. Maka sampai Abu Bakar agak apa, agak marah kepada Aisyah itu. Fana Rasulullah, ya maka Rasulullah pun tertidur hatta asbah ala ghairi ma ya sampai datang untuk subuh tanpa ada air ya fa anzalallahu tabaraka wa taala ayat tayammum. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat tayammum itu ya. Tayammamu sa'idan thayyiban. Wa Ibnu Umar anau akbala minal jurfi menghadap dari jurf ini nama tempat ya. Hatta idza kana bil mirbad tayammama Famasaha yang bertayamum mengusap wajah dan kedua tangan wasal asr tsumma dahul Madinah wa syamsu murtafi'a falam yu'idi shalah.
sholat asar, kemudian masuk ke Madinah dan matahari meninggi ya, dan dia tidak mengulangi sholat. Hajr itu qarib minal Madinah, ya dekat dari Madinah. Ini juga yang menunjukkan tadi ya bahwa yang penting safar ya walaupun pendek. Wala yustaratu an yakuna safaru safarata, dan juga tidak disyaratkan bahwa safar itu adalah safar ketaatan. Ini juga ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ya, seperti dalam mazhab Syafi'i itu disyaratkan safarnya safar taat, ya. Nah, sedangkan ulama lain eh, seperti Ibnu Hazm ya dan yang lainnya ya itu tidak disyaratkan. Karena kan dalam ayatnya tidak disebut pembatasan ya safar harus safar taat, kan disebut secara mutlak safar aja gitu. Ini berlaku untuk semua rusuh ya karena safar itu dirusak buat tayamum, untuk mengkosor sholat, untuk berbuka saum. Ya as-sahihu anal musafiro yatayammamu fi safarihi. Ya, yang sahih musafir bertayamum dalam safar tidak ada malma apabila tidak ada air ya. Sawa, nah ini tidak ada airnya sudah kita kritisi ya tadi. Sama saja baik safar li ta'ah yang untuk taat atau li maksiat atau untuk kemaksiatan li anatem azima falajuzu tarku bihilafi baqiyati rukhas. Karena tayamum itu adalah suatu keharusan yang tidak boleh meninggalkannya berbeda dengan rusa yang lain. Wali'annahu hukumun la yatadu bisafar. Karena dia hukum yang tidak khusus sebagai safar saja. Fa'ubi hafiz safar masya kama siyaumin walayla. Maka dibolehkan dalam safar masya seperti mengusap satu hari satu malam. Ya, dalam apa namanya dalam safar itu ya. Ini seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm ya dan juga dalam Al-Mughni. Qultu walian wala yaskutu anhu fardun falazimahu an yuhaqqiqa syartu sihatiha wa yabqa fi haqqil ismi li ajri safaril masih Allah alam. Ya, karena ya tidak gugur ya darinya kewajiban ya maka ia wajib untuk merealisasikannya syarat kesahannya yaitu tayamum ya dan apa namanya ya tinggal apa namanya menjadi kewajibannya atau menjadi tanggungannya ya dosa karena safar maksiat itu sendiri. Jadi kalau maksiatnya ya tentu dosa gitu ya, tapi kan tidak membuat dia tidak bisa mengambil ruso gitu ya. Ya tetap ruso bisa gitu ya diberikan ya karena safarnya. Ya, adapun kemaksiatannya ya dia berdosa orang itu ya. Cuman tadi tidak serta merta menjadi tidak memberi rusuh. Nah, kalau yang berpendapat tidak boleh kalau safar masya itu kan mereka berdalil dengan wala ta'awanu gitu ya alal ismi wal udwan. Jadi anggap saling tolong menolong. Ya dianggap saling tolong menolong dalam perbuatan dosa ya. Justru kalau orang melaksanakan sholat ketika maksiat bukan tolong menolong sebenarnya. Ya justru itu akan membuat dia bertobat gitu ya, membuat dia nah, jadi dengan adanya kemudahan dia melaksanakan sholat, justru itu adalah jalan yang dimudahkan ya agar dia mau bertobat. Karena kan mau tidak mau orang sholat kan ada zikirnya dan mengingat Allah. Nah mudah-mudahan dengan dia sholat, dengan dia mengingat Allah itu bisa apa menghentikan kemaksiatannya.
bisa mengurungkan niat untuk melakukannya gitu. Jadi sebetulnya di situ tidak tidak mesti ada juga apa tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena kalau kalau perbuatan dosanya ya ingin lancar ya gitu ya berjalan mulus ya giat gitu ya dalam melakukan maksiatan ya orang akan meninggalkan sholat karena kalau orang sholat itu jadi terhalangi lah maksiat itu bukan bukan malah tolong menolong kepada maksiat justru orang melaksanakan sholat itu kan bisa tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Nah, jadi dalil itu juga kurang cocok juga gitu ya digunakan. Nah, di samping tadi bahwa disebut safar ya itu secara mutlak mau safar apa aja. Jangan kemudian dibedakan, oh ini safar toat, itu safar maksiat. Nah, ini yang lebih kuat ya insya Allah. Man kana mau maun layak fi illa li ba'di a'dha'ihi. Siapa yang memiliki air ya dan tidak cukup kecuali hanya untuk sebagian ya sebagian anggota badan anggota wudhunya. Fali ahli ilmi ya bagi para ahli ilmu para ulama fi hadhihi masalah madhaban. Dalam permasalahan ini ada dua mazhab. Al awalu yang pertama anau yaksilu masatu min adain wa yatayammum anil baqi. Ya mencuci yang ia mampu dari artinya yang cukupnya dari anggota wudhunya dan bertayamum dari sisanya. Wa huwa madhabu Ahmad. Ini adalah madhab Ahmad wa ahadul qaulain li Syafi'i. Salah satu dari dua pendapat bagi Imam Syafi'i wa bihi qala Ibnu Hazm. Dikatakan juga oleh Ibnu Hazm wa hujjatuhum dan hujah mereka adalah qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala itu fattaqullaha mastata'tum. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam idza martukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini hampir mirip ya. Apabila aku memerintahkan kalian yang dengan suatu perkara maka lakukanlah sekemampuan kalian. Qala Ibnu Hazm berkata wahada mustati' li'an ya'tiya dan ini adalah orang yang mampu untuk mendatangkan biba'di wudhu'i. Sebagian wudhunya biba'di gusli atau sebagian mandinya ghairu mustatir ala baki tidak mampu untuk sebagiannya untuk sisanya ya furidu alaihi maka diwajibkan atasnya an yatiya minal ghusli bima yastatiu fil awali min a'dha'il wudu'i wa a'dha'il ghusli haitsu balaghu. Ya untuk apa namanya melakukan mandi dengan yang ia mampu ya pada yang pertama dari anggota wudhu dan anggota mandi ya apa namanya di mana ia bisa sampai ya kepadanya ya faidana pada apabila setelah habis ya airnya itu lazim mau tayamum libaki aldai warabuda. Dia wajib bertayamum untuk sisa ya dari anggota wudhu atau mandinya dan itu mesti wali annahu ghairu wajidin ilma karena dia tidak menemukan air di dalam mensucikannya fal wajib alai ta'widu turabi ya kama amarullah maka yang wajib ya atasnya adalah mengganti ya menggantikan tanah ya atau mengganti dengan tanah supaya mengatakan. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, asani anu yatayammamu ibtidaan. Nah, dia bertayamum dari awal. Tidak perlu ya dengan wudhu ya atau mandi. Airnya tidak cukup. Ya wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Malikin wa ahadi qaulaini inda Syafi'iyati wa bi qala jama'atun minas salaf. Ini adalah madhab Abi Hanifah, Malik dan salah satu dari dua pendapat Syafi'iyah dan juga dikatakan oleh sekelompok ulama salaf. Seperti dalam kitab Al-Majmu' ya, Syarah Muhadzab Imam Nawawi dan Majmu' Al-Fatawa
Ibnu Taimiyah. Kalau mereka mengatakan li'annahu la yajma'u baina la yujma'u baina taharatil wa taharatil. Tidak bisa digabung gitu ya antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tayamum imma ada wa imma ada. Ya, jadi pilihan ya mau yang ini atau yang itu gitu. Jadi campur-campur gitu kan dalam airnya kalau tidak ada air, nah, tidak ada air itu kan bisa mananya apa namanya tidak ada air sama sekali ataupun ada tidak ada air yang mencukupi gitu kan bisa aja mana. Ada air tapi tidak cukup ya sama bisa di mana tidak ada air karena air yang mencukupi untuk wudhu atau mandi. Nah, dan dalam ayat itu kan pilihan kalau tidak mampu untuk wudhu, baik tidak ada air atau misalnya tidak mencukupi, ya maka beralih ke tayamum. Kenapa harus dicampur-campur? Ya campur-campur itu kan justru tidak ada contohnya langsung dari Nabi. Sebagian wudhu, sebagian tayamum itu nggak ada gitu ya contohnya. Nah, wahtaja Ibnul Mundhir lihadal madhab. Ibnul Mundhir berhujah untuk madhab ini, faqala ya maka beliau berkata, ini dalam kitab Al-Awsat ya Ibnul Mundhir. Kalau ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu al-ayah. Fawajib alal junub al-ittisalu bil ma. Ya Allah mewajibkan bagi yang junub mandi dengan air fa iram yajid fatayamam. Ya jika tidak menemukan maka dia bertayamum. Wa aujaba alal mudhahiri eh, apa namanya raqabatan. Ini maksudnya apa namanya hukum yang lain ya mewajibkan bagi orang yang melakukan zihar ya menyamakan istri ya seperti ibunya yang tidak boleh dikauli dengan memerdekakan hamba sahaya. Fa'ilam yajid sama syahrain. Jika tidak menemukan maka saum 2 bulan ya berturut-turut. Falam makanan wajidu ba'da raqabatin fi makna malah ya tadi ya. Jadi ketika orang yang menemukan sebagian rokobah, sebagian apa namanya, dia tidak bisa ya apa namanya hartanya ya tidak cukup untuk memberikan seorang hamba sahaya. Hanya memberikan karena sebagian saja kan nggak bisa. Nah, jadi itu orang yang memiliki harta yang hanya cukup untuk memberikan sebagian tidak bisa memerdekakan semuanya. Ya, satu orang budak itu maka dia dalam mana sama artinya sama saja dengan tidak menemukan gitu. Fafarduhu saum maka kewajibannya adalah saum. Karena wajibu minal ma'i ma yaksilu bihi ba'da badanihi fi ma'na ma la yajidu. Ini yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi orang yang mendapatkan air yang hanya bisa mencuci sebagian badannya itu sama saja ya dalam makna orang yang tidak menemukan ya maka kewajibannya tayamum. Jadi kalau airnya cuma sebagian tidak cukup untuk semua ya sama aja dengan tidak ada air gitu. Karena ada air di situ maksudnya adalah air yang mencukupi untuk wudhu atau mandi. Wal jawab fil mutamati yajidu ba'do samanil haji. Bukan jawab mungkin ya wajib ini. Di dalam orang yang berhaji tamatu dia mendapatkan sebagian harga hadyu ya hewan hadyu wal hanisi fi yaminihi yajidu ma yutimu aqala. Oh, ini benar ya jawaban. Ini juga sebagai jawaban bagi orang yang tamatu yang hanya mendapatkan sebagian harga hadyu
Dan orang yang melanggar sumpah ya hanis biyamini dalam sumpahnya ya dia mendapatkan mayatim akal ya yang bisa memberi makan kurang dari 10 orang miskin. Kan yang diperintahkan adalah memberi makan 10 orang miskin. Nah, dia nggak ada, cuman nggak cukup, gitu ya. Maka apa namanya hukmu hukmu manda karena ada sama hukumnya dengan yang telah kami sebutkan. Fama an yufradu ala ba'di man dzakarna fardai fa ghairu jais. Nah, adapun diwajibkan atas apa? Sebagian yang telah kami sebutkan dua kewajiban, maka tidak boleh gitu ya. Jadi kan salah satu gitu ya, kewajiban ini diwajibkan dua-duanya. Nah, aku tuh katakan wala alal azharo annahu yatayamu ibtida. Nah, ini ya. Jadi yang lebih kuat insya Allah pendapat yang kedua, kalau airnya tidak cukup ya udah tayamum aja. Ya, jadi tayamum dari awal ya. Wali adami apa li adamil jam'i bainal asli wal badan karena tidak ada gitu ya menggabungkan antara kewajiban asal dengan pengganti antara wudhu atau mandi dengan tayamum. Wali annahu law lam yakun mau mayak fi jami'a a'dha'il wudhu ya awil ghusli ya karena kalau tidak ada ya padanya bersamanya gitu ya, apa yang mencukupi seluruh anggota wudhu atau mandi fastamal badal ya maka dia menggunakan pengganti yaitu tayammum fa inu yakunu atamasatwa min amrillah ya karena justru dengan seperti itu dia telah ya atau telah melakukan yang dia mampu dari perintah Allah dan Rasulnya seperti itu. Ala ladzi yadhharu li bahwa yang lebih kuat nampak bagiku anna hadzal ladzi yatayammam ba'da ghusli athiru inma sallallahu ta'ala bi tayammumi wahdahu la bi majmu'il ghusli wa tayammumi. Ya bahwa orang yang bertayamum setelah mandi sebagian atau mencuci sebagian anggota ya tubuh, nah dia apa namanya ya telah melakukan ya toharo dengan tayamum saja, tidak secara gabungan antara mandi dan tayamum gitu ya. Falam yakun li ghusli ba'dil adha ma tayaqqun yang ada kifayatil ma'nan. Ya karena mencuci sebagian anggota itu ya anggota tubuh itu bersamaan dengan ya keyakinan tidak akan mencukupinya air ya nggak ada gunanya. Udah tahu airnya sedikit nggak mungkin cukup ya dia pakai gitu ya nggak ada gunanya artinya tidak dinilai sebagai itu ya kan nah, tapi yang lebih kuat tadi bahwa kalau air tidak mencukupi ya sudah beralih gitu ya karena tidak mencukupi itu sama dengan tidak ada air karena ada air itu maksudnya adalah ada air yang mencukupi untuk wudhu atau mandi gitu ya. Baik, insya Allah sampai situ dulu ya untuk pembahasan malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan ya atau didiskusikan, ya kalau tidak ada kita cukupkan saja. Syukran alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.